Tapi lu lihat gak round kemarin tuh STI tuh sering banget di round 3 ini ya, sering banget gonta-ganti taktik. Dan itu nggak maksimal sama sekali. Buktinya kita kalah lawan Cina. Terus ya emang Arab menang lah. Cuman menurut gue tuh masih ada rada berantakan lah. Dengan formasi itu. Erick Thohir kan ngeliat striker kita ini kan rada tumpul. Mungkin dipilihnya dia tuh supaya lebih tajam kali ya. Atau dia nanti yang main? Mungkin juga. Bisa dia yang masuk. Sekalian naturalisasi ya. Kalau Sintayong kan dulunya gelandang setahu gue jadi kurang cocok lah ya. Udah terlalu banyak di Indo. Iya, lu jangan bias dong gara-gara lu Patrick lu. Iya. Patrick Kluivert banget, pukulan. Makanya itu saya baru mau bilang, sabar Siap. dulu. Baru mau bilang terus potong-potong. Siap Patrick, siap. Kalau bilang bandingkan atau apple to apple dengan Sintayong ya memang. Selamat datang kembali di Mikirin Bola episode emergency. Di sini kita ada episode darurat ya. Breaking Karena secara ketika kita rekaman ini ada sebuah berita yang menurut gue cukup menyedihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia kecuali buzzer PSSI tentunya. Makanya kita hari ini nggak pakai jersey sepak bola. Kita nggak pakai jersey Arsenal, MU, Liverpool yang baru semalam itu seri. Apalagi pakai jersey Liga 1. Kita hari ini pakai baju yang agak-agak resmi sedikit. Kenapa? Karena ini menyangkut berita tentang kemaslahatan umat Indonesia ya. Kita langsung mulai, gue Raffi Rainur bersama seperti biasa Aldi Pratama dan tamu baru kita. Tamu baru kita di sini dia langsung satu garis keturunan dengan calon pelatih baru. Keturunan tiri ya tapi ya. Ada beda ibu beda bapak lah. Beda ibu beda bapak beda ya. Ada Davidson Patrick. Selamat datang kembali di podcast. Ya, ini orang baru karena namanya Davidson Patrick, seperti pelatih yang akan melatih timnas Indonesia. Kalau kita boleh tahu apa sih hubungan lu dengan Patrick Kluivert dari Belanda? Sedikit aja. Sedikit. Ya, Davidson Patrick itu nama yang diambil dari Patrick Kluivert. Oh, begitu. Ya, jadi itulah yang menyebabkan adanya garis keturunan. Dari nama. Sama Patrick Star juga enggak sama. Aku pikir tidak. Keturunan antara dengan Patrick Star. Hanya Patrick Kluivert. Ya, Kluivert. Tapi lihat-lihat lu masih di Indonesia nih, lu belum ke Belanda atau nanti setelah resmi ditetapkan sebagai pelatih. Saya akan ikut Patrick Kluivert ke kampung halaman. Udah fix bakal dia? Nah itulah yang akan kita bahas di sini. Kita udah nggak ada gimmick main PS. Oh itu bukan gimmick, itu beneran sih. Kita udah nggak ada main PS karena ini breaking news ya. Ini kita sangat urgent sekali. Bahkan Aldi ini udah siap untuk menyerang pelatih kemarin ya. Karena dia sangat buzzer PSSI. Oh enggak. Anyway, juga dong. Di fit per kita rekaman hari ini, pelatih kebanggaan gue ya, yang gue pernah bilang di suatu podcast lain lah, gue bilang pelatih ini harus dikasih patung di depan GBK karena kontribusi yang telah dia lakukan kepada timnas. Kurang lebih 5 tahun ya? Iya, 5 tahun, 2019 sampai 2024 dia udah bawa Indonesia naik 50 peringkat FIFA. 50. Tapi menurut beberapa orang itu bukan prestasi. Karena prestasi itu angkat piala doang. Nah, dia udah mengangkat timnas 50 peringkat FIFA, sudah membawa timnas lolos ke Piala Asia. Tanpa kualifikasi, pakai kualifikasi, bukan jadi tuan rumah. Bawa timnas ke round 3 Piala Dunia, dan yang paling keren itu bawa timnas ke semifinal Piala Asia U23, walaupun kita kalah. Tapi itu prestasi dong. Hampir ya dapat Olimpiade. Menurut lu itu prestasi nggak sih? Menurut gue itu prestasi. Oh, jadi bukan piala, prestasi. Ya itu bagian dari progres lah kita selama 5 tahun ini kan. Karena kita di Indonesia ini kan bisa dibilang sebelumnya jauh lah ketinggalan nih. Ya. Sejauh apa ketinggalannya? Jauh banget lah itu. Jauh sekali. Okay. Dengan kemarin masuk ke STI, menurut gua lumayan berprogres. Lu cuma pakai kata lumayan doang? Lumayan. Karena emang belum maksimal lah. Karena menurut gua kalau misalkan masih diperpanjang pun kayaknya masih belum cukup. Karena menurut gua buat memperbaiki cara gaya main kita tuh butuh waktu yang lumayan panjang lah. Nggak bisa sesingkat itu. Berarti yang bisa ngelakuin pelatih lokal gitu? Enggak juga sih. Ya, sebenarnya mau pelatih apapun sih tetap sama. Pasti tetap butuh proses yang panjang. Karena bisa dibilang kita mulai dari jauh banget lah. Dari nol banget.
buat kita ngebangun sepak bola kita tuh yang bisa bersaing, khususnya di Asia dulu lah, nggak usah kita mikir dunia. Masih terlalu jauh itu kalau mikir dunia. Cuman federasi lah yang mikir kayak gitu ya, kita mah nggak sebagai wakil. Menurut lu, Fit, kalau dikasih skala 1 sampai 10 gitu, dari mana sih sebenarnya STY kemarin membangun Indonesia gitu? Timnas sih. Kalau menurut saya dari bawah ya. Dari tadi kalau skala 1 sampai 10, ini rentan STY bawa Indonesia kan, ya dari 1. Oh dari 1? Iya. Gue sih ngomongnya dari -5. Kenapa sih gitu dari Karena buruk. Enggak, kita enggak. Tapi lu 1? 1, karena benar-benar dia, kalau istilah di futsal kan build up gitu, dari bawah. Dia bangun Kosakata. ya orang baru, kosakata baru lah. Oke. Jadi benar-benar dia bawa dari bawah gitu, mulai dari ya dia bagaimana orientasi, kemudian membangun chemistry dengan pemain, itu benar-benar dari bawah sampai dengan mereka, kalau kita lihat di video-video yang berseliweran di media sosial, sampai mereka bisa akrab banget gitu kan, sampai bisa pemain timnas ceburin ke kolam es dan lain sebagainya. Itu kan berarti chemistry yang dari nol sekali sampai dengan sekarang gitu. Tapi gue mau nanya nih, lu kan sebagai salah satu pengamat juga lah ya, dengan mengangkat generasi yang dilakukan STY itu menurut lu bagus atau enggak? Oh gue? Ya. Oh bagus. Dia nge-cut generasinya Evan Dimas ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah itu. Dan kawan-kawan yang dulu pernah ngalahin Korea katanya. Menurut gue itu sebuah langkah yang bagus. Kenapa bisa? Karena itu memberikan shock terapi kepada orang-orang. Lo kok di-cut? Kan lagi masa prime pasti ya. ada Dan pertanyaan. dia memainkan pemain yang relatif lebih muda ya, kayak waktu itu Marcelino, Witan Egi. Marcelino bahkan debut di timnas tuh usia 17 loh. Dan itu dilakukan sama Sintayong. Marcelino. Dia debut di umur 17. di masanya Sintayong ya? Di masanya Sintayong. Rizky Ridho, pemain-pemain yang dia bawa, Asnawi sama Lord Arhan tentunya. Itu kan pemain-pemain yang dia bawa gitu. Kenapa lu nyebut Arhan tuh Lord? Lo bagus cara bermain dia. Cara bermain dia bagus. Back kiri terbaik lah yang pernah kita miliki gitu. Sekelas siapa nih? Sekelas Marcelo kah? Hah? Sekelas Marcelo? Sekelas Harry Maguire. STY akhirnya dipecat. Mungkin kalian semua udah tahu yang nonton video ini gitu. Kalau pada akhirnya STY dipecat setelah masa bakti 5 tahun. Resmi 7 jam yang lalu. Resmi 7 jam yang lalu kita rekaman ini, kita info A1. Kita info karena ada Bapak Patrick ya. Dia sudah dipecat dari timnas setelah tadi serangkaian prestasi yang udah gue bawa. Dia bawa timnas progress ke gitu, Piala Asia tanpa jadi tuan rumah. Kan kalau nggak jadi tuan rumah lo lewat kualifikasi dulu. Iya, kan biasanya kan Indonesia gitu tuh. Bahkan Indonesia bukan dari kualifikasi, dari pra-kualifikasi. Jadi sebelum ada kualifikasi mereka pra-nya dulu menang. Iya. Berarti ibaratnya kalau dari 0, tadi David bilang dari 1, dia bawa Indonesia lolos dari -1. Iya, itu karena ada pranya. Ada pra-kualifikasi, berarti kita buruk. Lawan Timor Leste loh kita. All due respect. Timor Leste. Terus dia bawa timnas ke semifinal Piala Asia U23, waktu itu heboh banget. Sama yang terbaru tentu kualifikasi Piala Dunia 2020 sampai round 3. Betul. Gue ke Aldi dulu. Lo sendiri gimana sih perasaannya gitu ya? Lo di kubu yang mana? Karena kan akhir-akhir ini, terutama sejak tahun ini tuh ada 2 kubu lah bisa gue bilang. Ada yang percaya dengan proses Sintayong, ada yang pengen Sintayong keluar karena sepertinya tidak memberikan gelar. Kan kita belum ngangkat titel lagi ya? Iya, betul ya. Kita belum pernah ngangkat titel piala lagi gitu untuk level timnas senior. Lo sendiri setuju nggak dengan pemecatan STY di suatu hari yang random ini di tanggal berapa Januari? Di tanggal 6 Januari. Ini kan random dong. Ya, betul. Gue sejujurnya sih sebenarnya masih 50-50 ya. Karena di satu sisi beberapa progres Sintayong tuh bagus, di satu sisi juga ada beberapa ya kalau namanya pelatih kan kita juga punya koreksi lah. Iya. Nggak bisa dibilang 100% tuh dia bagus. Ada alasan. Ada alasannya juga. Kalau gue ngeliat Sintayong, kelebihannya dulu lah kita bicara. Mungkin dia ngebangun chemistry antara pelatih dan pemain-pemain lokal maupun pemain-pemain abroad gitu. Diaspora. Ya, diaspora lah ya. Itu lumayan bagus. Karena kayak chemistry-nya tuh dapet, dia ngebangun interaksi kepada pemain tuh oke. Jadi ngelihat gaya mainnya juga udah lumayan ngeklop lah. Cuman ada beberapa
hal juga yang gue perhatiin ya. Ini sudut pandang gue aja nih. Oke. Jadi kayak menurut gue kayak round 3 kemarin tuh soal strategi tuh menurut gue Sintayong tuh terlalu monoton. Oke. Karena kayak udah terlalu dibaca banget lah. Ini alasan pertama dari sudut pandang gue pribadi. Kita hormati dulu. Ya. Dan juga memakai 3 back tuh kayaknya nggak cocok gitu buat Indonesia. Oke. Karena ya kita punya kapasitas pemain yang bisa dibilang ya adanya gini dengan memainkan taktik yang menurut gua nggak cocok tuh jadi lumayan rada berantakan lah. Walau kita udah ngedatengin pemain diaspora, lu tetap bilang pemain yang kita punya adanya gini gitu. Iya. Oh, oke, siap. Karena menurut gua belum terlalu maksimal. Siapa terus yang Iya, harus menurut kita datengin diaspora? Robin van Persie? Biar enggak. Bukannya dia ada keturunan Indonesia juga? Iya, sih maksud gua. Oh, berarti skuadnya masih cuman segini aja menurut lu ya? Menurut gua udah oke, cuman kalau dibanyakan yang muja-muja itu squad udah bagus. Oke. Cuman menurut gua tuh belum bagus banget. Masih 50-50 lah menurut gua. Oke. Siap. Oke, lu setuju nggak dengan pendapat taktik dan strategi Oh, ST tentu itu tidak. monoton? Tidak. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Ya kan apa ya? Kalau dari saya sebagai pelatih misalnya, kita tidak bisa langsung menetapkan bahwa 4-3-3 yang cocok atau 4-2-1-3 gitu. Kan pasti harus melihat dulu ketika dari chemistry yang dibangun tadi kan proses ini kan. Ya. Proses pengenalan dengan pemain, proses pengenalan dengan chemistry, proses pengenalan dengan taktik yang akan dipakai gitu. Jadi tidak bisa dibilang monoton. Pasti kan dia lihat dulu, oh mungkin kalau 4-3-3 tidak cocok, maka dia harus rubah ke yang lain gitu, formasi yang lain atau taktik strategi yang lain. Tapi lu lihat gak round kemarin tuh STI tuh sering banget di round 3 ini ya, sering banget gonta-ganti taktik. Oke. Dan itu nggak maksimal sama sekali. Buktinya kita kalah lawan Cina. Oke. Terus ya emang Arab menang lah. Cuman menurut gue tuh masih ada rada berantakan lah Oke. dengan formasi itu. Berarti dengan kekalahan dan keberantakan tadi yang lu bilang, ST deserve untuk dipecat. Gue bilang gue masih 50-50. Oke. Masih 50-50. Gue Berarti 50-50-nya ada kemungkinan lu bilang iya pantas. Iya, dia pantas. Iya, Ada juga yang Tidak. tidak Oke, gitu. oke. Menurut gua agak sorry ya, tapi Ya, alasan ini kan strategi sudut kan, pandang gua aja kan. Kalau dari sudut pandang pelatih harusnya itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa dikomunikasikan dengan pemain gitu. Nah masalahnya Nah, kan Sintayong juga ada kendala bahasa nih. itu dia ada Itu yang susah. ada 3 alasan kenapa ini gua ngutipnya dari beberapa laman sosial media. 3 alasan kenapa Erick Thohir selaku ketua PSSI Melakukan memecat pemecatan. Sintayong. Ya. Yang pertama, Taktik. Tadi Aldi udah kasih tahu taktik strategi yang kepada para pemainnya sepertinya tidak begitu cocok. Komunikasi yang baik. kedua itu Dan ketiga adalah bisa gue bilang visi. visi. Timnas ya. Ke depan. Atau permainannya nih. Bisa keduanya. Oh, bisa keduanya. Visi jangka panjang dan lain-lainnya sepertinya Visi udah yang nggak- tidak sesuai ya menurut PSSI benar. tidak. Itu 3. Tapi gue dari 3 itu, yang nomor 2 tuh sebenarnya paling masuk akal lah. Yang Komunikasi itu. Paling krusial. Coba lu pikir, di squad kita bicara tim ya, pelatih maupun pemain. Oke. Di satu sisi kita pemain-pemain yang kita diaspora itu kan pasti banyak itu bahasa Inggris Iya. biasanya. Oke. Terus kita juga ada pemain lokal, ada yang nggak bisa bahasa Inggris, Oke. dan Sintayong bahasa Korea nggak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, lu gimana caranya nih 3 bahasa ini lu jadiin satu tuh kan buat bangun komunikasi itu Tapi kan pasti sulit. ada translator di Ada situ. JJ. Kayak gini, coba oke lah kalau lagi latihan mungkin bisa. Oke. Cuman kalau lagi saat pertandingan, Sintayong pengen ngerubah taktik, gimana caranya? Ada Nova Apakah- Arianto sebagai apa- asisten pelatih. Harusnya dia bisa Apakah dia ngerti juga dengan bahasanya Sintayong? Ya kan dari translator Korea itu kan, Nah, itu. siapa namanya itu? JJ. Nah, dia pasti ke Nova dulu. Hah? Kemudian dia kan bisa bahasa Indonesia kan? Setahu Kalau saya bisa bahasa yang Indonesia kan? JJ itu bisa? JJ kan? Bisa. Pasti kan dari dia ke Nova, kemudian baru dilempar ke pemain kan? Justru ketika- karena harus ada kayak informan dulu lah. Kita harus info ke sini baru nanti disampaikan sama asistennya ini. Itu ada jeda waktu menurut gua. Jadi kadang Tapi tuh kan kalau di sering- lapangan sering- taktis langsung cepat gitu. Nah, justru karena cepat itu kan lu bangun komunikasi kayak gitu kan butuh waktu. Oke. Menurut gue itu yang kurangnya di timnas kita tuh itu. Oke. Kalau dari lu, visi ya. Tadi kan kita udah ngomongin strategi,
Kayaknya strategi bukan field kita untuk penguasai. Yang pasti Aldi bilang 3 back itu bukanlah opsi yang bagus untuk timnas. Walaupun gue pribadi sebenarnya nggak masalah untuk mengoperasikan itu, kan tergantung dari pemainnya kayak gimana. Kita ngomongin visi sebelum kita ngomongin ke future coachnya timnas yang menurut gue agak wadidaw. Visi, lu melihat apa yang udah Sintayong lakuin selama ini untuk timnas 5 tahun. Dari 2019 sampai 2024 dengan serangkaian prestasi yang tadi gue bilang, menurut lo itu tidak sejalan nggak dengan visi timnas, dengan visi Indonesia yang pengen lolos Piala Dunia? Atau menurut lo yang Sintayong udah lakuin tuh sudah sesuai dengan apa yang dia harusnya bawa ke sepak bola Indonesia? Kita asumsikan aja visi timnas Indonesia ini yang ingin dicapai adalah masuk Piala Dunia ini. Okay. Ini asumsinya seperti itu. Nah, tentunya kalau sudah ditargetkan seperti itu kan Sintayong tidak mungkin sembarangan untuk asal-asalan, apalagi dia udah dipercayakan oleh Indonesia untuk dia memimpin timnas gitu. Jadi Sintayong itu kan tadi seperti yang saya bilang tadi bahwa dia dari 1 itu kan 1 sampai dari -1 sampai dengan sekarang ini dengan track record dari 2019. Otomatis Sintayong itu dia menetapkan garis akhir bahwa timnas Indonesia harus masuk Piala Dunia. Dengan melihat yang dia sudah lakukan sepanjang 5 tahun ini, kan banyak prestasi, sudah banyak. Dari dia teknik dasar, bahwa dia melihat bahwa timnas dari teknik dasar aja harus diperbaiki kan. Nggak bisa passing. Nah, Betul, itu kan berarti dia dari awal itu kuat. benar-benar dia kulik mana yang harus diperbaiki, mana yang harus tidak gitu kan. Sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau menurut saya sudah selaras selaras dengan visi timnas Indonesia. Kalau diasumsikan masuk Piala Dunia ya, itu sudah selaras sekali karena benar-benar dia create dari bawah. Dan sampai saat kita rekaman Indonesia belum tersingkir sebenarnya dari kualifikasi ronde ketiga. Jadi sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue nggak mengerti kenapa PSSI kalau tadi pakai katanya David asumsinya mau masuk Piala Dunia, kok kita belum tersingkir gitu. Gue kali ini gue setuju dengan apa yang disebutin. Iya, kita belum tersingkir. Iya, karena gini, kadang kayak masyarakat kita tuh terlalu FOMO lah buat nyampe Piala Dunia. Udahlah, kita bicara realistis saja. Kita nyampe di round 3 maupun nanti di posisi 3 ataupun 4 lah kita masuk ke round selanjutnya itu menurut gue udah paling oke. Betul. Apalagi kita ini pertama kali loh. Nggak pernah ada loh. Nggak pernah ada pelatih yang, ya gue nggak tahu sih tim PSSI itu punya tim analis atau enggak secara historis, tapi setahu gue kita nggak pernah sampai fase ini. Iya. Ya, betul. Sebelumnya. Jadi menurut gue kenapa dipecat setelah Piala AFF kita kalah. Gitu. Sebenarnya yang gue sangat sayangkan ya, walaupun gue emang nggak sepenuhnya ngedukung Sintayong, yang gue sangat sayangkan tuh kenapa kemarin tuh Erick Thohir memberitakan bahwa dia tuh memperpanjang dan tahu-tahu dipecat Sampai 2027 kan. Iya. Komitmen. Iya. Kami komitmen kata dia gitu. Aneh gak sih menurut lu berdua? Aneh dong Pak Erick. Aneh banget. Tapi ya mungkin itu keputusan yang harus diambil. Tapi menurut gue aneh banget. Karena dia ngomong kita akan komit dengan STI 2007 itu nggak ada hitungan 1 tahun yang lalu loh. Bahkan beberapa bulan yang lalu, nggak ada setengah tahun loh. Masih hangat lah bisa dibilang itu. Itu setelah Indonesia kalah lawan Cina, setelah kita menang lagi lawan Saudi, orang-orang bilang sebagai permainan terbaiknya. Enggak, itu kan sebenarnya jadi pembuktian nih. Apakah Sintayong Perpanjang atau tidak? Ngalahin Saudi loh ini. Iya. Ngalahin Saudi masih dipecat. Yang kemarin ngalahin Argentina itu. Iya, Saudi. Ya, tapi mungkin Erick Thohir dan tim pengennya pelatih yang lebih yang lebih bona fide, yang punya nama gitu. Karena penggantinya adalah ayah jauh dari David ya. Yaitu adalah Patrick Kluivert. Saudara. Oh, saudara. Bukan ayah jauh. Saudara. Kalau lihat mirip juga ya. Iya. Cuman bedanya ya, kau lebih gemuk lah ya. Atau lebih kayak punya karir yang itu. Bisa tidak body shaming. Iya, Oke, Patrick Kluivert. Dulunya dia adalah striker yang cukup tajam lah. Di Belanda. Dia tuh setahu gue pasca eranya Dennis Bergkamp, terus sebelum eranya Robin van Persie itu ada fase kekosongan itu tuh Patrick Kluivert. Iya. Edgar David. Dia pernah main di Edgar Davids gitu-gitu. Edgar David. Kayak gitu-gitulah. Van Nistelrooy ya, era-era itu. Van der Sar. Dia fans Belanda wajar ya. Memang saudara. Holland Hoop. Saya juga punya jersey Belanda. Iya. Anyway, ke Patrick Kluivert. Dia secara main dia luar biasa lah. Kalau gue bisa kasih ada tier S, A, B, C, D. Patrick Kluivert tuh tier A lah. Iya, sepanjang juga. sejarah. Biasanya pemain bagus itu juga jadi pelatih bagus. Pep Guardiola, Xavi. Tapi nggak tapi bagus. Xavi bagus, jangan kayak gitu sama.
fans Barcelona. Terus ada Van Nistelrooy, ya kan yang baru-baru ini Zinedine Zidane. Ya. Zidane. Ternyata Kluivert ini secara rekam jejak itu ternyata pemain bagus tapi bukan pelatih yang oke nih rekam jejaknya. Dulu dia itu sepanjang karirnya dia pernah nanganin timnas juga, timnas Curaçao. Curaçao. Udah pernah dengar timnas Curaçao? Jujur gue baru tahu. baru dengar. Baru tahu gue Ya. timnas itu. Kalau timnas Korea Selatan udah pernah denger dong. Oh, sering. Iya, berarti Nah. itu udah membuktikan lah Sintayong udah pernah megang timnas mana gitu. Patrick Kluivert pernah nanganin Curaçao, lalu pernah nanganin tim Turki namanya Adana Demirspor. Nah, gue nggak tahu juga tuh. Gua juga baru tim denger apa lagi tuh. tuh. Peringkat 19 by the way sekarang. Terus Cuman itu baru apa? Udah lama? baru 2023 kemarin. Dia masih Udah setahun Oh. nganggur beliau Pak Anies Baswedan. Terus beliau ini si Patrick Kluivert ini kalau kita lihat rekam jejaknya, apakah berprestasi? Ternyata tidak. Dia pernah bawa timnas Curaçao di kualifikasi Piala Dunia juga. Ronde ketiga juga. Bentar. Sebelum terlalu jauh nih, Iya. kita bahas dia. Apa emang dia nih yang bakal jadi pilihan dari PSSI? Oh, ada messenger sepak bola namanya Fabrizio Romano. Dia sudah bilang here we go. Kalau sudah bilang here we go, kitab sepak bolanya itu berarti 99%. jadi. Tapi valid. Ya itu gue paham. Jujur gue hari ini banyak mendapat kejutan lah ya dengan Sintayong tahu-tahu dipecat. Beberapa jam setelahnya si siapa tadi namanya? Fabrizio tahu ngeposting kayak gitu. Wah, kayaknya apa emang ini udah direncanain atau gimana? Gue nggak tahu lah ya. Mungkin awalnya Pak Ete itu pengennya kejutan, tapi dikejutin sama Fabrizio, jadi nggak jadi deh surprise. Harusnya kan press conference tanggal 12. Oh, berarti Kelamaan. kurang jago ya? Seminggu kurang lagi. jago ya nutupinnya. Untuk Fabrizio belum Fabrizio- di briefing. Belum di briefing, betul. Fabrizio langsung, oh ada berita baru kita naik. Mungkin kaget nih, shock terapi buat teman-teman PSSI. Gue ke David dulu deh ya, baru ke lu. Karena kan dia sebagai saudara dari Patrick Kluivert. Gimana David? Patrick melihat, lu seneng nggak dengan pelatih Belanda nih? Kan banyak yang bilang kita harus dikasih pelatih Eropa karena pemain-pemain kita dari Eropa. Pelatih Eropa atau pelatih Belanda nih? Pelatih Belanda lah, karena pemain-pemain kita banyak yang blasteran Belanda, ada Martin Pas, ada Mads Hilgers, ada Hampir semua pemain diasporanya diaspora kita tuh lebih banyak pemain Belanda, Calvin Verdong, Ya. Orok Mangun, Rafael Struijk. Oh ternyata cocoknya pelatih Belanda. Yang dipilih Patrick Kluivert bukan Erik ten Hag. Lu perasaannya gimana? Karena si nama sama-sama Patrick. Ya, tentunya lebih condong bagus. Karena Patrick Kluivert ini juga berangkat dari karir yang tidak buruk gitu Sebagai menurut pemain. saya sebagai pemain. Oke, Dia kan pernah di Ajax, kemudian AC Milan, Barcelona gitu. Tentunya dari karirnya ini sebagai pemain ya pasti ada pengalaman juga di situ bagaimana mempelajari taktik di setiap klub yang dia pernah ada di situ gitu. Sehingga menurut saya itu adalah bekal yang cukup untuk menjadi seorang pelatih gitu. Dan dia pun tidak langsung menjadi pelatih begitu saja. Dia juga pernah menjadi beberapa asisten pelatih. Salah satunya adalah Coach Louis van yang mana track recordnya pernah membawa Belanda menduduki posisi 3 Piala Dunia, juara 3 kan? Bukan 2010 bukan. bukan Van Gaal ya itu ya? 2014 yang dia juara 2014 juara ketiga gitu. Nah, Louis van Gaal ini kan juga dikenal sebagai salah satu pelatih yang bagus gitu. Sehingga kalau dia pernah menjadi asisten dari Louis van Gaal, ya akan menambah bekal juga dan beberapa kali menjadi asisten pelatih yang ada juga gitu. Tapi kan sebelum adanya Patrick ya, kemarin kan sempat ada omongan tuh kan 3 nama. Dan yang gue baca-baca tuh Van Gaal juga salah satunya. Louis van Gaal sama Patrick satu lagi Kluivert. siapa? Giovanni van Bronckhorst. Itu. Dari tiganya Belanda ya? Oh iya dong. Iya, Holland Hoop. Harus pelatih Belanda. Gordon Morgan. Menurut lu berdua, dari 3 kandidat nama ini yang paling pantas tuh siapa? Masih nanya dia. Louis van Gaal lah. Tapi kan untuk pelatih yang pernah ngelatih timnas Belanda, pernah ngalahin Messi, pernah ngalahin ya serangkaian pemain lah, bintang pernah dikalahin sama dia. Terus MU. Pelatih timnas Indonesia kan nggak banget dong. Ya. Giovanni van Bronckhorst pernah ngelatih Feyenoord setahu gue. Tapi kan sekarang MU kan mirip-mirip kayak Indonesia lah.
Kenapa tuh? Beda dong. Yang resumenya paling masuk akal tuh menurut gue memang Patrick Kluivert. Tapi kan ada yang namanya kita komparasi. Iya. Antara Patrick Kluivert dengan Sintayong. Sintayong Sebelum di Indonesia dia membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. 2018. Jangan lupa dia ngalahin Jerman. Wih ya, itu serangan Korea balik si Selatan Son itu ya. Korea Selatan yang memulangkan Jerman walaupun Sintayong dilempar telur sama supporter Korea. Kita nggak tahu apakah di Indonesia akan ada kayak gitu juga. Mungkin nggak ke Patrick Kluivert ya, mungkin ke PSSI. Tapi kalian gimana kalau kali deh lu kalau komparasi sama Erik Ten Hag, apple to apple nggak sih? Ten Hag sama apa nih? Sorry, kok Ten Ten Hag sih. Kluivert dengan Sintayong. Sintayong. Ini kebiasaan MU sih. Apple to apple nggak? Gue jujur ya, gue nggak terlalu. Atau apple to klengkeng gitu enggak? Gue nggak tahu Jauh terlalu dong. si Patrick ini ya. Yang baru banget lah, belum lama ini gue baca-baca. Mungkin baru 2-3 jam yang lalu gue mencari tahu tentang si Patrick. Menurut gue kalau dengan secara karir di tim nasional ya jauh lebih bagus Sintayong. Oh iya. Ya, cuman kalau di klub mungkin boleh lah dia. Cuman kebanyakan nih yang gue lihat dia tuh jarang nanganin sebagai pelatih kepala, Lebih banyak asisten pelatih ya. asisten pelatih ataupun jadi pelatih striker. Karena dulu dia striker. Dia wajar. striker. Mungkin nih Erik Thohir kan ngeliat striker kita ini kan rada tumpul. Mungkin dipilihnya dia tuh supaya lebih tajam kali ya. Atau dia nanti yang main? Oh, Kalau mungkin udah main juga. gol, bisa dia yang masuk. Sekalian naturalisasi ya. Kalau Sintayong kan dulunya gelandang setahu gue jadi kurang. Kurang cocok lah ya. Udah terlalu banyak di Indo. Oke, jadi kalau kita nggak ada gol nanti Patrick Kluivert buka jas. Dia yang tapi enggak lah ya. Kalau dibanding Sintayong enggak lah ya. Enggak lah ya. Ini kalau ada sebuah analogi lo akan membandingkan ini dengan apa? Kalau gue sih bandingin ini mobil Palisade dengan Agia ya. Sebagai pelatih. Iya. Jauh. Sebagai pelatih nasional sih gue setuju itu. Apple to apple nggak menurut? Atau apple to klengkeng? Ya jujur, kalau mau bilang Ya lu jangan bias dong, gara-gara lu Patrick lu. Iya. Patrick Kluivert banget, pukulan. Iya. Makanya itu saya baru mau bilang, sabar Siap. dulu. Saya dengar. Baru mau Kalian bilang, gue mendengar? potong-potong. Oh, siap. Masa jauh sama marah-marah? Siap Patrick, siap. Kalau bilang bandingkan atau apple to apple dengan Sintayong ya memang kelasnya beda gitu. Kalau Patrick dia Baru sekelas klub lah ya. ya dia pernah membawa apa timnas Ada Kurasau. Sau masuk ke piala Kualifikasi piala. Ya tapi kalau di tingkat mereka dia pernah membawa lolos terus kemudian pernah membawa untuk menjuarai piala emas di CONCACAF ya. ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan STE ya beda gitu. STY pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman Di Piala Dunia. di Piala Dunia yang mana kita tahu bahwa Jerman 4 kali Juara. juara Dan Piala mereka Dunia. baru juara di tahun 2014 loh. Tentunya kalau dari jam terbang ya jelas berbeda. Oke, last nih ya. Tapi kan kita selalu percaya proses. Ya kan? Masa sih Pak Proses Erik? mulu. Iya. Proses mulu. Nah, Ya, kan itu dia. berarti kalian berdua ngomongnya STY, Kluivert tidak lebih baik lah ya daripada STY. Terus kenapa dipecat kalau digantinya nggak begitu baik? Itu dia itu. Itu sebenarnya jadi tanda tanya gue juga. Kenapa harus dia? Gue lebih rela kalaupun STY diganti, cuman yang atas dikit lah maksud gue. Biar nggak malu sama mantan gitu ya. Oh iya dong. Jadi Masa harusnya- nanti mantan ngelatih Itu. Malaysia gitu gimana? Itu yang bahaya kan? Malaysia Yang apa dia opsinya karena ini kali ya? Karena sesama Belanda kan diaspora kita banyak Belanda tuh. Oh berarti ini kekoncoan gitu, Mungkin orang dalam. karena kan Biar yang- sama kali kayak timnas senior. Tadi yang gue bilang kan banyak masalah di komunikasi kan antara Sintayong Ya pemain dengan pemain-pemain diaspora dan juga lokal soal bahasa. Mungkin dia memasukkan pelatih yang Belanda juga nih biar satu bahasa yang sama Tapi lah. justru pemain diaspora tuh mendukung STY loh. Maksudnya mereka kan setelah Ya. China, setelah game lawan China kita Terakhir kalah tuh. postingan Jayadi juga mengucapkan Jayadi terima apa kasih Jayadi? karena emang sudah klop sudah Bener. chemistry-nya udah dapet kan. Bahkan sedikit nih ya, ada waktu itu setelah China tuh ada sebuah laporan atau report dari info yang terpercaya kalau Jaidzes atau Jayadi, Bang kita Jayadi. ngomongnya Bang Jayadi, itu Bang Jayadi. menyatukan sebagai kapten pemain-pemain Oh, iya. dan pelatih tanpa ada Gap. campur tangan federasi Yang di dan ruang ganti ya? wartawan, betul. Untuk supaya kita support Sintayong. Dan akhirnya dengan support itu, dan waktu itu PSSI perpanjang kontrak, mereka ngalahin Arab Saudi, boy. Itu dia. 2-0. Jadi menurut gue Chemistry. kesimpulannya adalah
kita mempertanyakan ya, kenapa Patrick Kluivert gitu. Kan bisa yang lain, ada pelatih Belanda kan banyak, ada Erik ten Hag, ada Pokoknya Pak Erick Thohir, kita tunggu nih Pak Erick Thohir penjelasannya ya. semoga nanti mudah-mudahan ada wartawan yang nanya, apa sih alasannya memilih Patrick Kluivert? Harus ada. Harus. Kalau jadi Erick Thohir, lo akan jawab apa kalau ditanya kayak gitu? Percaya federasi, percaya proses. Kalau lo jadi Erick Thohir, lo akan jawab apa kalau ditanya, kenapa milih Patrick Kluivert? Iya, karena supaya berkomunikasi dengan bagus. Oke. Sesimpel itulah menurut gue ya, kalau gue sebagai Erick Thohir. Simple like that. Oke. Sadis. Ya mungkin kayak gitu aja lah ya. Emergency podcast ya, peringatan darurat versi kita di sepak bola, karena kita jujur terima kasih ke Juicy Sintayong atas servisnya. Apa bahasa gimana bahasa Koreanya? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Itu terima kasih. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Juicy. Sudah kamsahamnida. Iya, kamsahamnida. Yang satunya sulit. Jadi kita mau makasih kepada Sintayong atas segala masa baktinya. Gua pribadi masih nggak rela sebenarnya. Iya. Apalagi Sama. di sini kita akan lawan Bahrain. di GBK yang mana Lagi. itu adalah pertandingan yang 90. Menurut gue nih sebagai apa ya? Ini bukannya Erick Thohir bakal di situ tuh. Kalau dia sampai kalah, dia bakal malu banget. Oh, pertaruhan. Pertaruhan itu. Ini pertaruhan. Nanti lawan Bahrain itu. Kalau menang dipuji-puji dong. Oh, pasti. Pak Oh, Erik, nggak salah. Wapres enggak ya? Oh, enggak. sejauh lah itu masih jauh. Jauh. Sejauh. Agak liar. Anyway, itu aja dari episode Mikirin Bola kali ini. Terima kasih yang udah nonton kita. Jangan lupa untuk subscribe, share juga ke keluarga kalian di Belanda ya. Belanda. Di share Hup, juga. wala, nup. Dan juga di komen kira-kira kalian, menurut kalian STY out atau STY stay, kalian ada di pihak mana? Apakah kalian mendukung Patrick Kluivert ataukah kalian buzzer PSSI? Tapi- let us know in the comment. Percaya proses, percaya federasi. Itu dia. Thank you. See you. Cut. Cheers.